Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Ketika kita berbicara tentang pemrograman, maka kita harus berbicara dengan algoritma. Karena algoritma merupakan dasar dari pemrograman itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novandi Kevin Pratama, NPM 200810101005. Kita harus paham dulu apa sih algoritma itu. Algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi algoritma itu suatu langkah-langkah dalam kita menyelesaikan masalah itu dalam komputasi maupun kehidupan sehari-hari. Berbicara algoritma pasti tidak jauh dengan komputer. Komputer memiliki tiga komponen penting, yaitu input, proses, dan output. Contohnya saat kita mengetikkan keyboard pada huruf A, otomatis komputer akan memproses, lalu outputnya adalah, misalnya kita membuka aplikasi Microsoft Office Word, otomatis akan tertulis huruf A. Pertimbangan algoritma ada 3, yaitu benar, efisiensi waktu, dan efisiensi memori. Benar di sini maksudnya algoritma harus mengeluarkan hasil yang paling benar, atau paling tidak hampir menyerupai nilai sebenarnya. Lalu efisiensi waktu, algoritma tidak boleh bertele-tele. Jadi algoritma itu harus dibuat lebih sederhana agar waktu dalam menjalankan program itu lebih cepat dan tidak membuang waktu. Lalu ada efisiensi memori. Ketika program dijalankan pada komputer, program tersebut pasti memakan memori dalam mengerjakan prosesnya. Jadi algoritma harus lebih sederhana agar tidak memakan banyak memori. Program sama algoritma itu beda. Program itu kumpulan pernyataan komputer, sedangkan algoritma, metode, dan tahapan sistematis dalam program. Algoritma itu termasuk dalam program. Jadi bisa dikatakan program sama dengan algoritma plus bahasa dalam kurung struktur data. Algoritma bisa disajikan menjadi 3 cara penyajiannya, yaitu 1, bahasa natural. Bahasa natural hampir menyerupai berbicara kehidupan sehari-hari. Kelemahannya masih sering membingungkan, ambigu, sulit dipahami. Lalu flowchart, penyajiannya menggunakan bangun dasar atau bangun grafis. Kekurangannya agak rumit jika algoritmanya panjang. Lalu ada pseudocode, penyajiannya hampir mirip baris kode atau coding, namun sulit dipahami oleh orang awam. Di sini saya beri contoh algoritma membuat teh menggunakan bahasa natural. Dimulai dari persiapan bahan-bahannya hingga teh bisa disajikan. Lalu flowchart, pengertiannya adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Jadi algoritma itu ya sama flowchart itu sama dengan bahasa natural. Namun di sini disimbolkan dengan bangun datar. Di sini ada banyak sih simbol-simbolnya, ada terminator, flowline, preparation, proses, input output, lalu decision. Jika kita ingin membuat flowchart, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus menuruti referensi yang saya tampilkan ini. Di dalam pembuatan flowchart ada banyak instruksi. Contohnya ini instruksi tanpa syarat. Algoritma itu jalannya dari atas ke bawah. Jadi langsung proses A, proses B, langsung proses C. Lalu ada instruksi bersyarat, di mana instruksi itu memiliki kondisi. Jika misalnya satu jalan aplikasinya gini, dari atas ke bawah ada kondisi. Jika benar, dia langsung ke proses B. Jika salah, dia langsung ke proses A. Begitu. Lalu ada instruksi pengulangan. Jadi dari atas turun ke kondisi. Jika kondisi dipenuhi, maka proses B akan dijalankan. Lalu dia akan mengulang kembali dari atas sebelum kondisi. Lalu turun lagi ke kondisi, dia akan mengecek benar atau salah. Ketika salah, dia akan menghentikan pengulangan tersebut. Pseudocode. Pseudocode sendiri adalah penyajian algoritma
dalam bentuk yang menyerupai baris kode atau coding. Pseudoget memiliki aturan yaitu 1. Judul, 2. Deklarasi, 3. Algoritma. Judul ini adalah judul program, deklarasi adalah deklarasi variabel, algoritma adalah tempat logika kita dalam ditulis. Ini contohnya, saya membuat contoh pseudoget hitung luas persegi. Lalu percabangan. Percabangan digunakan untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. If X dan Y, jika kondisi, maka lakukan. Jadi, suatu perintah akan dijalankan jika suatu kondisi sudah dipenuhi. Intinya, if, then, and if. Jika kondisi, maka lakukan sesuatu, selesai. Bentuk percabangan ada banyak. Contohnya ini satu kondisi. Bentuknya if, kondisi, then, pernyataan 1, and if. Saya beri contoh langsung begini. If nilai lebih besar 80, then saya lulus, and if. Artinya, jika saya mendapatkan nilai lebih dari 80, maka saya lulus. Lalu percabangan dua kondisi. Di sini sebelum and if dikasih else, lalu pernyataan kedua. Bedanya seperti itu. Contohnya seperti ini. If angka mod 2 sama dengan 0, then angka genap. Else angka ganjil. And if. Artinya, jika angka dibagi 2, sisa bagi hasilnya adalah 0, maka angka tersebut adalah genap. Selain itu, angka itu ganjil. Lalu percabangan lebih dari dua kondisi. Bisa dikatakan, ini sering disebut nested if, di mana ada if di dalam if. Setelah else, di dalamnya else ada if lagi. Contohnya seperti ini. Digunakan untuk membuat program pengecekan nilai indeks. If nilai lebih besar 90 dan indeks nilai A. Else di dalamnya ada lagi if nilai lebih besar 80 dan indeks nilai B. Else indeks nilai C, and if. Selain menggunakan nested if, percabangan lebih dari dua kondisi yang terlalu banyak kan sangat rumit untuk decoding. Bisa kita gunakan menggunakan case. Caranya sangat gampang, deklarasinya yaitu case, nama variable atau nilai variable, kondisi 1, pernyataan titik 2, pernyataan 1, kondisi 2, titik 2, pernyataan 2. Contohnya seperti ini. Case, angka mod 2, kondisinya 0, maka genap. Jika kondisinya 1, maka ganjil. Studi kasus, membuat program pengecekan huruf vokal. Di sini saya akan mencoba membuat program pengecekan huruf vokal. Sebentar. Oke. Oke, sudah. Kita akan tulis dulu di sini. Kita buat variabel terlebih dahulu, char huruf. Lalu kita tulis count. Masukkan huruf. Lalu cin huruf if huruf sama dengan A. If apakah huruf sama dengan A, lalu ada ini sama dengan ini, artinya sama dengan, sedangkan ini or atau merupakan operator logika.
Kalau ini N, yaitu dan. Kita akan coba di sini masukkan huruf, lalu tulis A, maka huruf vokal. Terus kita jalankan lagi, kita coba lagi, masukkan huruf B, maka huruf konsonan. Begitu. Lalu kita lanjut kembali. Pengulangan. Pengulangan digunakan untuk memberitahukan program menjalankan suatu perintah secara berulang selama kondisinya masih memenuhi. Pengulangan memiliki struktur 1. Kondisi perulangan, 2. Badan atau pernyataan, 3. Inisialisasi, 4. Terminasi. Kondisi perulangan ini digunakan untuk mengecek apakah program ini perlu diulang lagi atau tidak. Badan atau pernyataan ini adalah baris kode perintah apa yang ingin kita ulangi, sedangkan inisialisasi adalah deklarasi variabel yang ingin sebagai persyaratan itu kondisi. Lalu terminasi itu untuk menghentikan pengulangan jika sudah memenuhi yang kita harapkan. Jadi terminasi diperlukan agar pengulangan tidak menjadikan looping forever, di mana pengulangan tersebut tak terbatas karena kondisinya terus memenuhi. Jenis pengulangan ada 3, yaitu for, while, dan repeat. For sendiri merupakan pengulangan tanpa kondisi, karena di sini itu kondisinya itu tidak langsung kayak while gitu. Dia itu langsung dideklarasikan seperti ini. For, tanda kurung, inisialisasi variabel, koma, kondisi, terminal, tutup kurung, kurung kurawa, pernyataan. Begitu. Contohnya di sini ada 2. Ada ascending dan descending. Di samping kiri itu adalah tambah-tambah. Jadi dia tuh dari 5 sampai ke 0. Sedangkan yang descending, ascending itu 0 sampai 5. Sedangkan descending 5 sampai ke 1. Gitu. Lalu ada while kondisi 1, do, pernyataan, and while. Jadi di sini pengulangan akan diulangi bila kondisi memenuhi. Lalu ada repeat, pernyataan, until kondisi. Di sini program dijalankan terlebih dahulu, baru dicek kondisinya. Jadi program akan dijalankan dulu. Sudah jalan, terus dia baru ngecek apakah kondisinya sudah memenuhi. Jika memenuhi, dia akan mengulangi lagi. Perbedaan sama while, kalau while itu dicek dulu kondisinya, sedangkan repeat pada terakhir baru dicek kondisinya. Studi kasus membuat segitiga sama sisi. Kita kembali lagi ke coding. Kita buka sebentar. Oke, kita hapus codingan yang tadi. Di sini kita akan menggunakan nested for. Jadi kita buat for A sama dengan 3. Lalu di dalamnya ada for lagi, for int t sama dengan 0.
kurang dari B, A, B plus. Lalu kita buat code, kita buat bintang lebih dahulu, titik koma, code, slash n di sini digunakan untuk enter. Kita save, kita coba dulu gimana. Kita coba lagi. Sebentar. Oh, maaf. Kebalik. B kurang dari A. Maaf. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah. Kenapa kita masih buat ini? Ini nanti buat spasi. Jadi otomatis kayak gini. Saya lihatkan. Gini. Terus save. Kita coba lagi. Nah, di sini kan ada jalan. Sudah buat apa namanya miringnya sini, sisi miringnya. Tinggal kita buat sisi miring satunya lagi. Caranya kita buat for lagi di bawah for int lalu c sama dengan 3 c lebih besar a c min. Lalu kita buat lalu di sini kita kasih bintang di bawah yang buat tadi ngecek kita hapus. Kita save, kita jalankan. Oke, ternyata masih kurang. Coba aja 4. Save, kita coba lagi. Maaf, ini kurang. 4, coba di sini. Nah, oke, sudah berhasil. Partiksinya dengan 4. Di sini masih segitiga. Gimana agar nanti membentuk segitiga sama sisi? Kita beri spasi pada bintangnya. Save, lalu kita coba. Otomatis segitiganya langsung jadi begini. Begitu kurang lebih. Mungkin teman-teman punya algoritma sendiri nih. Bisa tunjukkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.